Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Program Studi Gizi Kelas B11 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini kami akan membuat video tentang cinta tanah air sebagai bentuk perwujudan nasionalisme sebagai seorang mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Dinia Rehana Mawarda. Saya Khalifah Dian Hasanah. Saya Apriana Ade Pramesti. Saya Devita Catur Pistasari. Saya Ikrimatul Munawaro. Mari ikuti kegiatan kelompok kami. Kita lagi berada di Museum 10 November. Mari ikuti kegiatan kami. Kita lagi berada di nama-nama Toko Pahlawan Kemerdekaan Surabaya yang ada Barlan, Avandi, Musia, Dafai, dan Sutomo. Dan itu nama-nama yang bisa sebutkan di belakang ini. Peran Muhammad Mangunkusumo dalam Revolusi Surabaya tahun 1945 sebagai berikut. Sebagai Bendahara Badan Keamanan Rakyat di Jawa Timur, sebagai pimpinan Tentara Keamanan Rakyat di Jawa Timur, sebagai anggota Kontak Biro, dan lain sebagainya. A few moments later. Hai guys, kami lagi ada di ruang diorama elektronik yang di dalamnya menjelaskan tentang perjuangan dan pertempuran di kota Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran antara pasukan pejuang Indonesia yang diorganisir oleh pasukan pembela tanah air yang dibentuk oleh pasukan Jepang dan polisi istimewa di waktu masa pendudukan Jepang di Indonesia, yang dulunya Hindia Belanda. Pada saat itu bertujuan untuk mencegah pasukan sekutu pasca Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu di Perang Pasifik yang mendarat di kota Surabaya. Wow. Nah guys, ini salah satu peristiwa pertempuran yang terjadi di Jembatan Merah. Jembatan Merah menjadi salah satu lokasi terjadinya pertempuran 10 November 1945. Jembatan ini digunakan area-area Surabaya sebagai tempat bertahan ketika terjadi peperangan. Mengutip berbagai sumber, Jembatan Merah dibangun atas kesepakatan Pakubwono II dari Mataram dengan VOC sejak 19 November 1743. Dalam perjanjian disebutkan beberapa daerah pantai utara termasuk Surabaya diserahkan ke VOC yang berada di bawah kolonialisme Belanda. Beberapa orang anggota pasif karbolik yang
tergabung dalam kontak sosial mengibarkan bendera Belanda merah putih biru pada tiang sebelah kanan satu gapura Hotel Yamato sebagai lambang tegaknya kembali kolonialisme Belanda di Surabaya. Maka berkibarnya bendera merah putih itu menarik amarah rakyat Surabaya sehingga menyebabkan insiden perobekan bendera. Sepeda ini merupakan salah satu peninggalan pada masa kolonial Belanda di Indonesia dan pernah digunakan arek-arek Surabaya sebagai sarana transportasi. Hai guys, kita lagi berada di Kampung Batik, Tambak Segaran. Kami berada di Rumah Produksi Batik Segaran, RW 3, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. Selanjutnya, kita akan melakukan proses yang pertama membuat batik, yaitu menggambar polanya terlebih dahulu. Dan berikut adalah polanya. Proses selanjutnya adalah penggambaran dari pola. Selanjutnya adalah proses mencanting. Berikut prosesnya. Dan ibu ini merupakan salah satu pengrajin canting yang ada di Kecamatan Simokerto ini. Dan ini adalah alatnya, yaitu canting, bahannya malam, serta ini kompor listrik. Setelah dicanting, selanjutnya proses pewarnaan. Dan ini salah satu kain yang kami warnai. Bu, izin bertanya, namanya siapa? Lilik Konaa. Sebelumnya bertanya, berapa lama Ibu belajar mencanting hingga lancar? Ya 1 bulan 2 bulanan. Dan bagaimana, boleh dicontohkan cara mencantingkannya? Cara pegang cantingnya begini, ada yang begini, ada yang gini. Tapi lebih amannya begini, soalnya kan cara ngambil malamnya kan begini, terus dindangakkan biar nggak jatuh. Habis itu nanti kalau udah di atas kain baru kita jatuhkan gini ya caranya. Terus ini kelingkingnya itu tetap gini buat nahan biar nggak jatuh semua. Sebelumnya izin mewawancari Bapak nggih. Monggo silahkan. Dengan Bapak siapa? Cuk Sumardi. Sebelumnya saya bertanya, sejak kapan kelompok Batik Segaran ini berdiri? Sejak 10 Februari 2019. Sudah berapa orang yang tergabung dalam kelompok Batik Segaran ini? Ini tergabung ada 18
Maaf, ada 14 ibu-ibu dan 1 laki-laki saya, Mbak. Jadi totalnya ada 15 anggota. Sekian, terima kasih. Pak, bisa dijelaskan tentang makna gambar ini? Gambar ini menggambarkan 5 ikon 5 kelurahan yang ada di Kecamatan Simokerto. Antara lain, ini adalah lambang dari Kelurahan Simokerto, kemudian ini Kelurahan Simolawang, yang ini Kelurahan Sidodadi, yang ini Kelurahan Kapasan, dan yang terakhir ini Kelurahan Tambarjo. Ada 5 ikon kelurahan yang terdapat di Kecamatan Simokerto. Ini dituangkan dalam satu gambar ini, satu gambar batik yang nantinya diharapkan ini digunakan di punggung. Di punggung masing-masing baju. Ini diharapkan nanti semua aparatur sipil negara di Kecamatan Simokerto akan menggunakan batik tulis produksi batik sekarang. Jadi itulah sekian dari pengertian dari gambar ini. Sekian, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3,000 years later. Kami simpulkan bahwa batik merupakan kerajinan yang harus dilestarikan dan juga sebagai rasa nasionalisme kita sebagai mahasiswa. Batik gak kalah menarik dari budaya barat. 6 months later. Jadi bisa kami simpulkan bahwa Monumen Tugu Pahlawan dan Museum 10 November merupakan salah satu ikon yang ada di kota Surabaya yang menghargai perjuangan bangsa Indonesia. Khususnya anak-anak muda saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serbuan tentara sekutu. Selain berwisata, pengunjung juga dapat memperoleh berbagai informasi serta menambahkan rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara, kian menumbuhkan rasa nasionalisme. Sekian dari kelompok kami. Tanam bunga, tanam kubis. Cakep, Tumbuh subur berlapis-lapis. cakep. Bukan karena ide habis, tapi waktu sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Uh-oh.